Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman tahu parasit? Ya, parasit ini sama kayak jamur, virus, bakteri yang merugikan bagi tubuh kita. Ya, begitu juga dengan parasit. Nah, kalau seandainya tubuh kita ada parasitnya, ya tentu ini bisa bikin kita jadi sakit. Ya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Jadi memang parasit ini berbahaya. Teman-teman, ya sebaiknya harus tahu bagaimana cara mendeteksi dini ya tubuh teman-teman itu ada parasitnya. Ini untuk membantu proses penyembuhan. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ya baik virus, bakteri, ya jamur di tubuh kita itu nggak perlu ada, ya nggak perlu ada yang merugikan. Nah, sama halnya dengan parasit. Jadi kalau tubuh kita ada parasit itu berarti menandakan tidak normal. Jadi kita akan membahas gejala yang muncul saat tubuh terdapat parasit. Parasit dan mikroorganisme tubuh lain bisa bertahan hidup ya kalau kita tidak mengenali, tidak memperhatikan gejala yang muncul. Mengenali tanda ataupun gejala parasit terdapat di tubuh ya ini untuk menghindari komplikasi yang disebabkan oleh parasit tadi. Ada beberapa tanda yang muncul ataupun gejala yang bisa teman-teman alami ya kalau tubuh terdapat parasit. Di antaranya yang pertama diare. Virus, ya bakteri dan juga parasit ini merupakan penyebab tersering ya diare. Jenis parasit yang sering menyebabkan diare itu Giardia lamblia. Giardia ini parasit yang hidupnya di usus hewan, ya di usus manusia. Nah, ini bisa menular. Teman-teman bisa terinfeksi parasit ini ya ketika tidak sengaja makan ataupun minum yang sudah terkontaminasi. Misalkan ya makanan yang kurang matang ataupun yang kurang higienis, misalkan juga minuman yang misalkan airnya tidak direbus sampai matang ataupun airnya kotor. Nah, ini juga bisa menyebabkan adanya parasit. Kedua, reaksi alergi. Reaksi alergi ya ini bisa menandakan tubuh teman-teman juga terdapat parasit. Nah, jadi tubuh mengenali protein dari parasit, kemudian muncul ataupun timbul respon alergi. Reaksi alergi ini sebenarnya merupakan pertahanan tubuh ya untuk melawan alergen ataupun parasit tadi. Nah, teman-teman ya kalau tiba-tiba muncul reaksi alergi pada tubuh teman-teman, ya sebaiknya konsultasikan ke dokter ya siapa tahu tubuh teman-teman memang terdapat parasit. Ketiga, berat badan turun drastis. Teman-teman misalkan berat badannya turun, ya turun drastis, teman-teman jangan senang dulu ya. Berat badan turun, misalkan gemuk jadi kurus, ya teman-teman senang, jangan dulu ya. Nah, kalau teman-teman berat badannya turun drastis, tiba-tiba, ini bisa menandakan teman-teman sedang mengalami penyakit. Apalagi kalau memang teman-teman tidak sedang diet. Nah, tidak diet tapi berat badan turun, ya ini bisa menandakan tubuh itu terdapat parasit. Misalkan ya tubuh teman-teman terdapat cacing pita ya di pencernaannya. Nah, jadi cacing pita ini mengambil nutrisi di usus ya sehingga usus teman-teman tidak menyerap nutrisi dengan baik. Nah, teman-teman harus hati-hati. Jadi nggak heran ya kalau nanti teman-teman jadi tidak nafsu makan, kemudian sering sakit perut. Nah, ini gejala-gejala kalau teman-teman perutnya sedang ada parasitnya ataupun sedang ada yang tidak beres. Berat badan turun drastis, intinya harus hati-hati. 4. Keputihan yang tidak normal. Keputihan ini tentu pada wanita. Ya, keputihan itu normal-normal saja ya. Asal ya tidak ada bau yang aneh-aneh, yang menyengat, tidak ada perubahan warna. Nah, itu normal keputihan seperti itu. Tapi kalau keputihannya sudah ada perubahan warna, baunya amis atau baunya menyengat, ya ini sudah tidak normal lagi. Jenis parasit yang sering menginfeksi organ kewanitaan itu adalah Trichomonas vaginalis. Parasit Trichomonas vaginalis ya sering menyerang bagian kewanitaan seperti vagina, vulva, leher rahim, hingga uretra. Untuk pria bagaimana? Bisa juga kalau pria itu menginfeksi di bagian penisnya. Parasit ini ya menular akibat hubungan seks. Nah, jadi teman-teman ya jangan melakukan seks bebas
ya lakukanlah berhubungan itu dengan istrinya. Jadi bukan dengan istrinya. Nah, kemudian untuk pencegahan itu bisa pakai pelindung ya, kondom. Ciri khas keputihan akibat parasit Trichomonas vaginalis ya, ini dia baunya itu bau amis. Kemudian warna keputihannya itu berubah jadi kuning ataupun hijau. Teman-teman juga bisa merasakan rasa tidak nyaman ya pada alat kelamin, ya nyeri ketika berhubungan seksual, kemudian juga nyeri ketika buang air kecil. Teman-teman, memang sebagian parasit yang menginfeksi tubuh kita ataupun yang terdapat di tubuh kita itu kadang tidak menimbulkan gejala yang serius. Nah, jadi teman-teman jangan pernah menganggap enteng kalau seandainya ada gejala yang dirasa tidak normal ataupun tidak beres. Kalau teman-teman ragu ya, teman-teman bisa berkonsultasi ke dokter untuk memastikannya. Untuk mencegah infeksi parasit, teman-teman ya bisa mencuci bahan makanan yang akan dimasak. Kemudian teman-teman juga cuci peralatan masak ketika ingin digunakan ataupun ketika habis digunakan. Kemudian juga teman-teman masak makanan sampai matang ya, supaya kalau ada parasit itu bisa mati. Teman-teman juga harus mencuci tangan, itu juga yang terpenting. Untuk air minum ya, misalkan teman-teman bukan minum air mineral, ya rebus airnya itu sampai benar-benar matang. Nah, jadi biar kuman, bakteri, virus ya ataupun parasit itu bisa mati. Teman-teman harus menjaga kebersihan peralatan masak dan juga masakannya, dan yang terpenting juga harus menjaga kebersihan diri juga. Untuk parasit yang ditularkan melalui seks bebas ya, teman-teman jangan melakukan seks bebas. Ya, berhubunganlah dengan istrinya, dengan pasangannya. Kalau belum menikah ya silakan menikah. Nah, teman-teman ya, apa yang terlihat dengan mata kita bersih ya itu belum tentu bersih. Nah, jadi jangan tertipu dengan hanya memandang bersih itu bersih ya, karena memang ya baik virus, bakteri, parasit ya itu bisa tidak kasat mata ataupun tidak bisa dilihat dengan mata telanjang ya, karena itu termasuk mikroorganisme. Nah, teman-teman ya, kalau ada yang punya pengalaman ya pernah mengalami infeksi parasit, silakan tulis di kolom komentar ya, ataupun yang pernah punya pengalaman ya gejala-gejala apa yang muncul, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, dan komen. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.